Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah masing-masing. Kembali kita boleh menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, walaupun kita harus beribadah melalui media online. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan segera memulai ibadah kita. Namun baiklah terlebih dahulu kita tundukkan kepala kita bersaat teduh sejenak di hadirat Tuhan. Amin. Kita akan awali ibadah kita pagi hari ini. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 14. Kita akan naikkan pujian dari bait yang pertama, kedua, kemudian musiknya saja, baru kita naikkan bait yang ketiga. Setelah itu, hambanya Pendeta Rudi Mega akan memimpin kita di dalam doa pembukaan.
Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama beribadah. Walaupun jarak kami jauh, tetapi hati kami boleh menyatukan kami, karena kami percaya ada Tuhan yang berada bersama dekat dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Bersyukur untuk setiap kami. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, menuntun perjalanan kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah pujian ini boleh menyatakan ungkapan syukur kami dari hati kami yang terdalam. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang tolong, Tuhan yang berkati mereka, pakai hidup mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan menjadi berita sukacita dan juga berita yang meneguhkan hati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini melanda bukan hanya di Indonesia tetapi di dunia ini. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, anugerah Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami, bagi dunia ini. Secara khusus kami berdoa bagi pemerintahan. Kami serahkan dalam tangan-Mu setiap kebijakan, apapun yang mereka lakukan, biarlah Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap masyarakat. Kami sebagai bagian daripada warga negara boleh mentaati apa yang diinstruksikan oleh pemerintah demi untuk memperhambat penyebaran virus ini. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi ini. Keamanan kami serahkan juga ke dalam tangan dan pimpinan-Mu. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biar nama Tuhan ditinggikan. Kami doakan bagi saudara-saudara kami yang lemah tubuh, tetapi mereka masih diberikan kekuatan. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, dan mereka masih boleh beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-27 sampai dengan 36. Kita akan membaca bersama-sama. Kasihilah musuhmu. 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang dapat berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan perbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Sebagai ucapan syukur saya pagi hari ini, saya ingin mempersembahkan satu pujian yang berjudul Betapa Besar Kasih-Mu. Pujian ini terinspirasi dari Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, bagi siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Nya. Betapa
pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Rudi Mega. Namun sebelumnya baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian dari KPPK nomor 323. Kita akan angkat keempat bait ini, 1, 2, 3, dan 4 secara berturutan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Sejahtera walau
Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini sekali lagi kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang boleh menguatkan bagi setiap kita. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan saya ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-44 dan ayatnya yang ke-45. Demikian firman Tuhan berbunyi, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Baik saudara, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa, untuk kita boleh memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk membimbing kita supaya kita boleh memahami dan mengerti firman yang sudah kita baca. Saudara, saya mengajak kita untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk kami boleh membaca dan sekaligus untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Firman ini boleh menolong kami, menuntun perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebab itu, biarlah Roh Kudus menolong kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan supaya kami memahami apa yang ingin Tuhan nyatakan, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya yakin dan percaya saudara, setiap kita pernah atau mungkin mendengar riwayat tentang kehidupan seorang tokoh kemanusiaan yang pernah dicatat oleh sejarah, yaitu teladan Mother Teresa, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian Ibu Teresa tentu banyak, saudara. Nah, saudara, pernah satu kali di dalam kesaksiannya Ibu Teresa yang baik ini membuat kita untuk kita merenungkan, saudara, apa yang dia ucapkan. Saudara, inilah perkataan yang dia ucapkan, saudara, sebelum kematiannya. Dia mengatakan begini, "Kalau saya memungut seorang yang lapar dari jalan, saya beri dia sepiring nasi, saya beri dia sepotong roti. Tetapi seseorang yang hatinya tertutup, yang merasa tidak dibutuhkan, tidak dikasihi, dalam ketakutan, seseorang yang telah dibuang dari masyarakat. Kemiskinan spiritual seperti itu jauh lebih sulit, saudara, untuk diatasi. Mereka yang miskin secara materi bisa menjadi orang yang indah." Saudara, pada suatu petang ketika kami pergi keluar dan mengambil beberapa orang dari jalanan, dan salah satu dari mereka ada dalam kondisi yang sangat buruk, saudara. Kemudian saya memberitahu para suster, "Kalian merawat yang 3 ini, dan saya akan merawat orang yang satu ini yang kelihatannya paling buruk, saudara. Maka saya melakukan untuk dia segala sesuatu yang dapat dilakukan. Dengan kasih tentunya, saudara. Saya taruh dia di tempat tidur dan ia memegang tangan saya, sementara ia mengatakan satu kata. Dia mengatakan terima kasih, dan lalu ia meninggal. Saya tidak harus memeriksa hati nurani saya sendiri. Dan saya bertanya, apa yang akan saya katakan
seandainya saya menjadi dia? Dan jawaban saya sederhana sekali. Saya mungkin berusaha mencari sedikit perhatian untuk diriku sendiri. Mungkin saya berkata, saya lapar, saya hampir mati, saya kedinginan, saya kesakitan, dan lain-lain, saudara. Tetapi ia memberi saya jauh lebih banyak. Ia memberi saya ucapan syukur atas dasar kasih. Dan ia mati dengan senyum di wajahnya. Lalu ada seorang laki-laki yang kami pungut dari selokan. Sebagian badannya sudah dimakan ulat. Dan setelah kami bawa dia ke rumah perawatan, ia hanya berkata, saya telah hidup seperti hewan di jalan. Tetapi saya akan mati seperti malaikat, dikasihi dan dipedulikan. Lalu setelah kami selesai membuang semua ulat dari tubuhnya, yang ia katakan dengan senyum ialah, Ibu, saya akan pulang kepada Tuhan. Lalu saudara, ia mati. Sebelum mereka mati, mereka diperkenalkan kepada Tuhan Yesus. Karena itu mereka bahagia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesaksian Mother Teresa memang luar biasa, saudara. Dapat dibilang dalam dunia ini mungkin hanya dialah satu-satunya manusia yang demikian tinggi pengharapannya terhadap yang namanya hidup. Saudara, panggilan Ibu Teresa adalah untuk memperhatikan hidup sesama manusia. Dalam dunia ini tidak ada orang keduanya lagi, saudara. Dia memberikan teladan dengan perbuatannya yang nyata terhadap kemanusiaan. Ibu Teresa tidak memberitakan atau memberikan teori, saudara, atau hanya ucapan. Yang dia berikan justru keteladanan dalam perbuatan. Saudara, di dalam Injil Lukas terdapat seorang ahli Taurat yang tidak mengerti siapa sesamanya manusia, saudara. Di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Saudara, perhatikan di situ jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, setelah orang ini menjawab, kita perhatikan apa jawaban dari Tuhan Yesus. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang ini berkata kepada Yesus, dan pertanyaannya, saudara perhatikan, dan siapakah sesamaku manusia? Saudara, jika seorang ahli Taurat tidak mengerti siapakah sesama manusia, bukankah itu terlalu aneh, saudara? Di dalam Taurat, di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-17, ayatnya yang ke-18, dan ayatnya yang ke-33, disebutkan tentang siapa sesama manusia itu. Saudara, jika dilihat dari ayat itu, saudara, memang ahli Taurat boleh menjadi bingung. Mari kita perhatikan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Apabila seorang asing tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Sebenarnya, saudara, ayat-ayat ini sama sekali tidak memberikan pengajaran yang menyatakan bahwa suku bangsa yang bukan
Israel adalah bukan manusia. Kelihatannya para ahli Taurat yang telah salah menafsirkan arti sesama manusia itu. Saudara, untuk jelasnya, mari kita perhatikan, kita belajar beberapa hal, saudara, yang sangat penting sekali. Yang pertama, saudara, siapakah sesamaku manusia? Karena ahli Taurat belajar dari imamat, maka saudara, pengertiannya tentang yang disebut sebagai sesama manusia adalah orang-orang sebangsa, orang-orang asing yang tinggal bersama dalam negeri. Selebihnya mungkin dapat disebut bukanlah sesama manusia. Kalau konsep dan pengertiannya hanya didasarkan pada pengertian sempit pada ayat tersebut, tentu saudara ini akan membangun satu pengertian yang sempit juga. Ayat-ayat tersebut di atas tidak menyebutkan bahwa bangsa lain yang berada di luar dari daerah Israel harus dibenci atau dimusuhi. Saudara, yang Tuhan maksudkan ialah bahwa sesama anak negeri, kaum pilihan, buat apa bermusuhan? Mengapa saudara harus saling berkelahi? Atau mengapa harus saling membunuh? Kasihilah sesamamu itu seperti mengasihi dirimu sendiri. Kalau bukan bangsa sendiri yang menolong bangsa sendiri, bangsa manakah yang akan datang menolong? Kesatuan dan persatuan bangsa itu penting sekali. Maka saudara, kalau kita melihat bangsa yang terpecah-pecah, bagaimana dapat bertahan jika bangsa lain kemudian datang untuk menyerang? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara mungkin pernah saudara meminjam kepada orang lain. Saudara, ada dua kemungkinan. Apakah orang yang meminjamkan itu kepada saudara, orang yang membantu saudara, apakah dia memberikan dan membantu secara ikhlas, atau dibalik daripada bantuannya ini ada embel-embelnya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, jikalau kita memperhatikan, jikalau kita mempersempit, saudara, pembicaraan kita, saudara, jika dalam gereja tidak ada kasih Tuhan yang mengikat, maka saya percaya, saudara, kita orang, baik itu orang Jawa, orang di luar Jawa, atau suku apapun, akan sangat tidak senang dengan orang yang sukunya berlainan dengan kita, saudara. Tanpa kasih berarti kita sedang membangun kolusi, kita sedang membangun nepotisme. Akhirnya akan membuat gereja terpecah. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam keluarga, saudara, hubungan antara suami, hubungan antara istri, jika tidak ada kasih Tuhan yang mengikat, maka akan terjadi yang namanya saling bermusuhan. Berlomba-lomba, saudara, untuk menggugat, untuk bercerai. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita, saudara, sehari-hari? Bagaimana dengan kehidupan kita ketika kita bersama dengan orang-orang yang ada di dekat dengan kita, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, negara, gereja, rumah tangga tidak akan kokoh jika tidak dibangun di dalam yang namanya kasih. Saudara, kembali mereview Mother Teresa, saudara. Ketika ia menolong orang yang sudah sekarat, ia merasa begitu bahagia sekali, sebab dapat menolong sesama manusia. Itu yang ada di dalam hati dan di dalam pikirannya. Secara jujur, saudara, saya yakin dan percaya Ibu Teresa tidak mengharapkan terima kasih dari apa yang sudah dia lakukan. Dia tidak mengharapkan terima kasih dari orang yang sudah sekarat, yang pernah dia bantu dan pernah dia tolong.
Bagi Ibu Teresa, dapat menolong mereka adalah karena kasih Tuhan Yesus yang mengalir dalam jiwanya. Saudara, baginya menolong orang lain adalah suatu kebahagiaan. Sekalipun sedetik kemudian mereka harus menghadap maut. Mereka yang ditolong bukan orang kaya dalam hal jasmani. Mereka miskin, saudara, secara materi. Namun mereka kaya dalam rohani. Semasa hidup bagaikan hewan di jalanan. Tetapi saudara, ketika mereka harus menghadapi yang namanya maut, bagaikan malaikat. Mereka bahagia sekali di akhir daripada hidup mereka. Mereka boleh berjumpa dengan yang namanya Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah sesamaku manusia? Siapakah sesamaku manusia? Saudara, Ibu Teresa memberi jawabannya pada kita. Saudara, yang kedua, saudara, panggilan Kristiani. Saudara, berbeda dengan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberikan penghargaan yang demikian tinggi terhadap sesama manusia. Mari kita baca bagian ini, saudara. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Saudara, firman Tuhan berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang mengasihi kamu. Apakah umpamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itulah haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Charles Darwin, saudara. Charles Darwin mengatakan bahwa manusia adalah hasil evolusi dari binatang. Sehingga dalam diri manusia itu masih mengalir yang namanya insting, saudara. Naluri kebinatangan. Karena itu tidaklah perlu heran jika pada hari ini kita masih menyaksikan dan kita mendapatkan berita tentang sesama manusia yang saling membunuh, saudara. Saudara, jika kita melihat di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengerti dan tidak mau tahu dengan hidup orang lain. Bahkan banyak di antaranya menilai hidup orang lain lebih rendah dari hidupnya. Bahkan banyak di antaranya melihat orang lain sebagai objek eksploitasi demi kesenangan dan keuntungan dirinya, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat, saudara, kondisi-kondisi saat ini, jikalau kita melihat hari-hari ini, saudara, ketika dunia sedang dilanda oleh pandemi daripada penyebaran virus corona, saudara. Saudara, pertanyaan kepada kita, saudara, apakah saat-saat seperti ini justru saat bagi kita hanya mementingkan keuntungan diri kita sendiri, ataukah kita sudah sampai kepada tahap bisa melihat dan mementingkan kepentingan orang lain, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali orang lain dilihat hanya sebagai setumpuk barang atau setumpuk daging yang bisa dieksploitasi, atau sesuatu yang tidak bernilai atau tidak senilai dengan harga dirinya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Farisi, para ahli Taurat memberi pengajaran pada orang Israel agar mereka membenci musuh apalagi yang menjajah, menyengsarakan hidup mereka,
Kalau perlu saudara, mereka itu harus dibinasakan. Mengapa manusia harus memiliki musuh, saudara? Siapa yang memulai kehidupan yang tidak harmonis, yang mengakibatkan orang lain membenci kehidupan kita? Mengapa tidak hidup dengan benar seperti apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Apa salahnya jika kita yang memulai memberikan maaf kepada orang lain, saudara? Apa salahnya jika kita yang memulai hidup dengan benar sebagai contoh dan teladan bagi orang lain? Bukankah indah sekali jika kita turut senang melihat orang lain berada dalam sukacita, saudara? Saudara, kembali lagi kepada situasi kondisi saat ini, saudara. Apakah kita rela, saudara, melihat di luar sana ada orang-orang mereka yang saat ini kekurangan makanan? Ada yang mereka kesulitan, saudara, untuk mendapatkan makanan, saudara. Apakah kita rela, saudara, untuk melihat hal-hal seperti itu? Apakah kita senang melihat orang-orang berada dalam kondisi seperti itu? Saudara, bukankah berbahagia sekali jika dengan jiwa besar kita tidak mempersalahkan siapapun? Dan saudara, kita boleh melihat juga, saudara, sekalipun kita tahu ada orang yang berbuat kesalahan kepada kita, sebab kesalahan jika dibalas dengan kesalahan, maka akan timbul kesalahan yang baru lagi. Saudara, kehidupan akan bahagia jika kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Jika kita melihat diri kita ada kelebihan, sebenarnya masih banyak orang yang lebih dari kita. Jika ada orang yang berbuat kesalahan, sebenarnya kita juga sering berbuat salah terhadap orang lain, saudara. Orang berbuat salah karena tidak mengerti, juga karena tidak ada firman Tuhan yang menjadi pedoman bagi hidup dia. Jikalau hari ini kita memiliki firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi kita, saudara, kenapa kita harus seperti apa yang mereka lakukan, saudara? Saudara, pengajaran Tuhan Yesus cukup jelas sekali bagi kita. Bukan saja perlu mengasihi, memaafkan, tetapi kita juga perlu berdoa untuk orang-orang yang menganiaya kita. Kita perlu mendoakan agar berkat Tuhan turun atasnya. Sebab jika berkat Tuhan sudah dia terima, pasti hatinya penuh dengan damai sukacita, damai sejahtera. Ibaratnya kalau orang yang sudah kenyang, saudara, dia tidak akan ribut lagi. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kualitas hidup Kristiani lebih tinggi mutunya, saudara. Mutunya lebih tinggi, bukan kelas. Mohon maaf jika saya mengatakan bukan kelas kambing atau binatang, saudara. Tuhan Yesus berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Saudara dan saya tidak mungkin menjadi sempurna. Benar, jika dilihat secara manusiawi. Saudara, jangan lupa bahwa dalam diri kita ada Allah Roh Kudus, saudara. Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu ada di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, dua ayat ini jelas berkata bahwa Allah berada dalam diri kita dan kita berada dalam Allah. Allah yang sempurna akan memimpin kita menuju kesempurnaan. Karena itu Rasul Paulus, saudara, di dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat yang ke-17, dia berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seperti para malaikat tidak pernah tertarik dengan glamornya kehidupan duniawi manusia. Mereka cukup bahagia sekalipun mereka harus menjadi pelayan Tuhan di surga, saudara.
Tuhan tidak pernah membedakan orang jahat atau orang baik. Semuanya adalah orang berdosa yang patut dihukum. Namun saudara, kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan ingin agar semua manusia menerima yang namanya karya penyelamatan dari Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada para pengikutnya agar berdoa bagi musuhnya. Agar berdoa bagi musuh, bagi mereka yang menganiaya. Saudara, Allah tidak membedakan mereka. Mengapa kita harus membuat perbedaan? Jikalau Tuhan tidak membuat perbedaan, mengapa kita harus membuat perbedaan, saudara? Inilah jiwa besar dari orang-orang yang kaya. Kaya secara rohani, saudara. Saudara, jikalau kita melihat di sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang tidak mau mengerti. Orang yang tidak mau tahu. Orang yang tidak peduli dengan hidup orang lain. Bahkan banyak di antaranya menilai hidup orang lain lebih rendah dari dirinya sendiri, saudara. Bahkan banyak di antaranya melihat orang lain sebagai objek eksploitasi demi kesenangan dan keuntungan dirinya. Dia menganggap bahwa dirinya lah yang lebih layak untuk hidup dan menikmati kelayakan hidup ini. Orang lain dilihatnya hanya sebagai setumpuk daging, saudara, yang bisa dieksploitasi. Sesuatu yang tidak bernilai dan tidak memiliki harga diri, saudara. Saudara, adakah kasih yang mengalir dalam kehidupan kita? Apakah kita mengerti dengan panggilan Kristiani kita, saudara? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita melihat di dalam kehidupan kita, saudara, jikalau kita melihat hari-hari ini, saudara, harusnya kita meyakini bahwa hidup ini, saudara, adalah satu kesempatan, saudara. Gunakan kehidupan ini. Hidup ini adalah keindahan. Kagumi itu, saudara. Hidup ini adalah mimpi. Mari kita wujudkan. Hidup ini adalah tantangan. Mari saudara kita hadapi sama-sama. Hidup ini adalah kewajiban. Penuhi itu. Saudara, hidup ini adalah pertandingan. Maka kita harus menjalani ini. Hidup adalah mahal, saudara. Mari kita menjaga hidup ini. Hidup adalah kekayaan. Simpan itu, saudara. Dan hidup itu adalah kasih. Nikmati itu. Bagikan itu. Saudara, hidup adalah terlalu berharga. Jangan kita rusakkan itu, saudara. Hidup adalah hidup. Oleh sebab itu, saudara, mari saudara kita bersama-sama berjuanglah untuk hidup itu. Saudara, di akhir-akhir ini, di kondisi-kondisi saat seperti ini, saudara, banyak orang yang berusaha mempertahankan hidup mereka. Banyak orang yang berusaha berjuang di dalam hidup mereka, saudara. Saudara, di balik semua ini ada satu kesempatan, saudara. Karena hidup adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita boleh menyaksikan, kesempatan untuk boleh kita melakukan kasih itu kepada orang banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya semakin kita memahami, saudara, siapakah sesamaku manusia, dan apa, saudara, panggilan Kristiani kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong kami untuk kami memahami siapakah sesama kami manusia dan apa panggilan kami, kehidupan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kondisi saat ini yang sedang terjadi, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar memaknai hidup kami, karena kami yakin hidup ini adalah kesempatan. Selama kami masih hidup, berarti masih ada kesempatan bagi kami untuk berjuang dan bagi kami untuk memberikan yang terbaik, bukan hanya bagi diri kami, tetapi juga bagi banyak orang lain. Terima kasih Bapa,
terima kasih. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini boleh meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk mengingat ayat hafalan yang minggu lalu. Ayat hafalan minggu lalu yang terambil. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang terambil dari kitab Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-2a. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Sebagai ucapan syukur kita untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, kita akan angkat pujian dari KPPK nomor 342. Kita akan nyanyikan bait yang pertama, bait yang kedua, intro, kemudian kita naikkan bagian bait yang ketiga.
saudari kita yang berulang tahun. Dan juga setelah itu kita akan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Rudi Mega. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saudara, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam kondisi keadaan yang baik dan semua dalam kondisi yang sehat. Tuhan memberkati senantiasa. Saudara, ada beberapa warta yang bisa saudara simak, saudara perhatikan. Yang pertama, segenap majelis dan badan pengurus hamba Tuhan Gereja Santapan Rohani Indonesia Jemaat Sunter mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GSRI Sunter. Dan tidak lupa, izinkan kami menyampaikan salam kami kepada seluruh jemaat GSRI Bogor. Tuhan memberkati. Saudara, warta yang kedua bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa dan pelayanan konseling, saudara bisa menghubungi gereja dan juga saudara bisa menghubungi nomor handphone hamba Tuhan yang ada atau dengan menggunakan WhatsApp. Nah, bagi jemaat yang terbeban untuk memberikan persembahan untuk mendukung pekerjaan dan pelayanan Tuhan, saudara bisa memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening yang sudah diinformasikan kepada saudara. Saudara, jangan lupa untuk tetap mengikuti kebaktian doa tengah minggu setiap hari Rabu jam 7 malam dan juga kebaktian doa pagi hari Sabtu jam 7 pagi, saudara. Dan juga ada persekutuan wanita hari Jumat jam 4 sore dan juga ada kebaktian kaum muda dan sekolah minggu. Saudara, untuk hari Minggu kegiatan kita untuk anak sekolah minggu akan dimulai jam 10.30 menggunakan via Zoom, dan juga untuk persekutuan kaum muda akan diadakan jam 12 siang juga menggunakan via Zoom. Saudara harap memperhatikan kegiatan-kegiatan yang dapat saudara ikuti. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Gereja boleh mengadakan gerakan GSRI Sunter Peduli, memperhatikan saudara-saudara kita, kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dan terima kasih untuk persembahan yang sudah saudara berikan untuk mendukung daripada gerakan GSRI Sunter Peduli ini. Saudara, ada beberapa jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini. Yang pertama ada tanggal 12 ada Ibu Melisa, tanggal 14 ada Ibu Sylvia Susanto, dan kemudian pada tanggal 17 Mei hari ini ada Saudari Reni. Saudara, kita bersyukur untuk ketiga saudara-saudari kita yang boleh berulang tahun di minggu ini. Saudara, sebentar kita akan bersama-sama mendoakan mereka sebelum kita mengakhiri dengan doksologi. Saudara, ada beberapa pokok doa yang bisa saudara perhatikan dan saudara bisa doakan. Mari saudara kita tetap mendukung pemerintah di dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Kita doakan untuk pemerintah diberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam menerapkan setiap kebijakan-kebijakan mereka. Mari kita juga sama-sama doakan untuk semua gereja yang mengadakan ibadah online maupun live streaming. Kita doakan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tetap diberitakan. Mari kita juga sama-sama terus berdoa, saudara, bagi setiap jemaat Tuhan yang dalam kondisi lemah, mereka yang usia lanjut, kiranya Tuhan juga yang menyertai dan memimpin mereka. Dan kita juga sama-sama doakan untuk para saudara-saudara kita, baik itu mereka dokter, baik itu mereka perawat, semuanya yang berada di garda depan, saudara, di dalam mereka menolong, memberikan perawatan kepada saudara-saudara kita yang terjangkit virus corona.
kita doakan kiranya Tuhan terus yang memberikan kekuatan bagi mereka. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama terus doakan untuk situasi keamanan bangsa dan negara kita. Di masa-masa seperti ini, kita doakan terus kiranya Tuhan yang terus memimpin dan menyertai. Demikian saudara, untuk beberapa pokok doa kita yang bisa saudara ikuti dan bisa saudara doakan. Mari saya mengajak kita untuk kita sama-sama, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk 3 saudara-saudari kami yang berulang tahun. Untuk Ibu Melisa yang berulang tahun di tanggal 12, untuk Ibu Sylvia yang berulang tahun di tanggal 14, dan juga Saudari Reni yang berulang tahun di hari ini. Kiranya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menyertai mereka senantiasa. Tuhan pimpin, Tuhan tolong perjalanan hidup mereka, rumah tangga mereka, bahkan masa depan mereka. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, syukur kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita naikkan pujian doxologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi pedoman bagi perjalanan kehidupan kita. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan saat teduh.